Apakah kamu tahu, perkawinan di bawah umur masih marak terjadi hingga sekarang? Tahun 2021, tercatat ada 59.709 kasus perkawinan di bawah umur yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada urutan ke-10 negara dengan persentase perkawinan di bawah umur di dunia. Dan urutan kedua, negara dengan persentase perkawinan di bawah umur di Asia Tenggara. Tentunya, ini bukanlah suatu prestasi yang dapat kita banggakan. Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat 3, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Perkawinan di bawah umur dapat membuat berbagai dampak negatif terjadi, baik dampak ekonomi, sosial, psikologis, pendidikan, dan kesehatan. Dari aspek ekonomi dan sosial, yang pertama, secara umum seringkali mengalami masalah perekonomian yang berperan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, daya saing rendah untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan jenjang karir yang baik. Yang ketiga, kehilangan komunitas atau teman karena waktu terus terkuras untuk mengurus anak dan keluarga. Dan yang keempat, kurang optimalnya pengasuhan anak. Sedangkan dari aspek psikologis, yang pertama, emosi yang tidak stabil dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga. Yang kedua, rentan mendapatkan perlakuan kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun keluarga yang berujung pada perceraian. Yang keempat, kondisi emosional yang labil ketika pasca melahirkan atau dikenal dengan istilah baby blues. Yang kelima, mengalami ketidakstabilan emosi karena tuntutan sebagai orang tua muda. Sedangkan dari dampak pendidikan, pernikahan dini cenderung menyebabkan pelakunya mengalami putus sekolah. Mereka memiliki kemungkinan 11 kali lebih tinggi untuk tidak bersekolah dibandingkan dengan anak yang masih bersekolah. Dan dari dampak kesehatan, berisiko mengalami kesehatan reproduksi seperti kanker leher rahim dan trauma fisik pada organ intim. Jika terjadi kehamilan di usia dini, resiko pada kesehatannya jauh lebih tinggi, yaitu yang pertama, tekanan darah tinggi. Risiko yang lebih berat mungkin akan terjadi, yakni eklamsia atau kejang-kejang. Yang kedua, kelahiran bayi prematur yang lahir sebelum usia 38 minggu. Yang ketiga, bayi kekurangan berat badan atau berat badan saat lahir rendah. Dan yang keempat, proses persalinan yang memakan waktu lama. Yang kelima, kematian ibu dan janin. Pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti. Dan yang keenam, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Makin muda usia ibu saat melahirkan, semakin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang stunting. Lalu, berapa usia ideal sebaiknya seseorang menikah? Sesuai peranannya sebagai istri dalam sebuah keluarga, usia ideal menikah untuk perempuan adalah 21 tahun.
Usia 21 merupakan usia minimal menikah pada perempuan karena menentukan kesiapan fisik, terutama hamil dan melahirkan, mental dan emosi, serta dimensi kesiapan lainnya. Sedangkan usia ideal untuk menikah pada laki-laki adalah 25 tahun. Pada usia 25 tahun, dengan pertimbangan perannya sebagai suami, laki-laki sudah memiliki kesiapan keuangan dengan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi keluarga. Jadi, mari kita lindungi dan cegah perkawinan di bawah umur. Kenali masalahnya, ketahui risikonya, dan pelajari solusinya. Ini modal kamu untuk bisa punya pernikahan yang bahagia nantinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.